Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam bab taharah. Kita sudah masuk fasal fi al-masah 'ala khuffain. Pasal masalah membasuh khuf. Khuf itu adalah sesuatu yang dia dipakai di kaki, yang dia itu bisa dipakai tatabu'ul masyi, yang bisa dipakai untuk perjalanan jauh, safar. Perjalanan jauh untuk safar. Maksudnya dia kuat, ya, dia kuat. Di antara tanda kuatnya kalau disiram tidak masuk air ke dalam. Tidak masuk air ke dalam. Maka dalam masalah ini khuf zaman sekarang itu masuk padanya sepatu yang dipakai untuk orang berjalan, ya, sepatu atau kalau sepatu pada umumnya masuk, atau yang lebih besar dari itu seperti sepatunya tentara atau semisal. Tetapi yang kurang dari itu seperti sendal yang dia tertutup bagian depannya itu tidak masuk, ataupun al-jawrab. Al-jawrab itu kaos kaki. Kaos kaki itu tidak masuk hukum khuf. Tidak masuk hukum khuf. Ya, maka di sini pembahasan khuf yang sudah kita sebutkan maknanya. Wal mashu 'ala al-khuffaini jaizun. Ya, al-mashu 'ala al-khuffain jaiz. Pertama, kalau ditanya hukumnya kita membasuh khuf itu apa? Hukumnya jaiz, boleh, bukan sunnah, bukan wajib. Jadi ini digunakan ketika kita dalam kondisi tertentu, misalkan kita kondisi dingin, ya, kondisi dingin misalkan. Atau kita kondisi tidak mau melepas sepatu kita, ya, karena ribet misalkan, ya, maka boleh. Hukumnya hanya seputar boleh, jaiz, ya. Ini berlaku bagi orang yang dia musafir maupun tidak musafir, ya. Dia katakan di sini bisalah satu syaraid, dengan 3 syarat, ya. Syarat pertama, an yabtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Dia menggunakan khufnya setelah sempurna wudunya. Dikatakan sempurna wudu kalau dia sudah berwudu dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir, sampai kaki kanan dan kiri. Sampai kaki kanan dan kiri. Jadi kalau dia misalkan belum berwudu sempurna, maka dia belum boleh membasuh khuf, ya. Ya, atau gambarannya dulu, kalau kita mau menggunakan khuf itu bagaimana? Kita wudu dulu. Wudu, tangan, kemudian wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki, kanan dan kiri, ya. Sudah selesai, kita mau menggunakan khuf, silahkan pakai khufnya, ya, pakai sepatunya. Kalau khuf di Timur Tengah itu ada khusus dia hampir kayak kaos kaki, tapi dia lebih tebal, ya, lebih hangat. Ya, hampir sama, tapi dia lebih tebal, ya, dari kulit, ya, ya. Ya, kulit asli atau kulit buatan, ya. Yang jelas dia lebih tebal daripada kaos kaki. Nah, kita pakai itu. Sudah, berarti kita apa? Berarti kita sudah di atas taharah, sudah kita suci. Kita sholat, ya. Kemudian kita tidur pakai itu, ya. Kalau musim dingin orang-orang biasanya pakai khuf. Untuk apa? Untuk memudahkan mereka ketika ingin berwudu lagi, tidak perlu disiram lagi kakinya, ya, karena yang paling merasakan dingin itu kaki, ya, kaki yang paling cepat merasakan dingin, dan dia bisa menyebabkan orang sakit kalau sudah dingin, ya, karena peredaran darah beku dia atau tidak lancar. Maka setelah dia menggunakan khuf, kemudian dia setelah itu batal wudunya dengan hadas asghar, contohnya buang angin. Maka ketika dia mau sholat lagi, dia berwudu lagi, ya, berwudu tetap wajib. Wudu lagi dia, tangan seperti biasa madmadah istinsyaq, kemudian kemudian wajah, kemudian tangan sampai siku kiri kanan, kepala, kemudian kaki kiri kanan. Ya, itu kalau tanpa khuf. Kalau dia pakai khuf berarti yang kakinya itu tidak perlu dia buka lagi khufnya,
atau sepatunya, dia cukup membasuh bagian atasnya, ya. Bagian khuf yang atas dia basuh seperti ini, ya, kiri kanan. Sekali saja. Ya, itu gambaran umumnya untuk penggunaan khuf, ya, atau cara membasuh khuf. Jadi ketika dia hadas asghar, ya, hadas asghar. Ya, beda kalau dia hadas akbar. Kalau dia hadas akbar maka dia tidak bisa, ya. Nah, lanjut ya. Lanjut. Taib. Yang syarat yang kedua. Jadi syarat pertama dia sudah berwudu secara sempurna. Yang syarat kedua, an yakuna satirain li mahalli ghaslil fard minal qadamin. Ya. Syarat kedua, untuk khufnya tersebut satirain, menutup li mahalli ghaslil fard. Ya, menutup secara keseluruhan, yaitu sampai mata kaki tertutup oleh khuf atau sepatu, yang itu merupakan bagian yang wajib kalau kita ingin berwudu, yang harus dibasuh, ya. Bagian kaki yang harus dibasuh itu dari mata kaki ke bawah, dari mata kaki ke bawah, ya. Maka apa orang suara perbaiki ini ya. Baik, ya, lanjut ya sedikit ini. Iklan. Jadi dia harus membasuh bagian khufnya, yang khuf tersebut disyaratkan sah membasuh khufnya kalau dia menutup secara keseluruhan anggota yang wajib pada kaki. Kaki itu anggota yang wajib itu tidak semua sampai betis, ya, tetapi sampai mata kaki saja. Mata kaki ke bawah itu harus tertutup dengan khuf, dilebihkan sedikit, ya, dari mata kaki itu ke atas, lebihkan sedikit. Karena apa? Karena apa? Kita katakan ini pengganti dari dia membasuh kaki dia, dari dia ghusl kaki dia, dari dia mencuci kaki dia. Maka harus yang jadi badil ini, penggantinya dari khuf ini, dari sepatu ini, harus menutupi seluruh kaki yang wajib dibasuh. Dikatakan di sini, wal muradu bi kaunil khuf satiran huwa an yakuna mani'an min usulil ma' ila al-qadam bihaitsu law subba al-ma' 'ala al-khuf lam yanfut ila al-qadam min ghairi mahallil khirz. Yang dimaksud dengan menutup di sini an yakun satirain tadi itu adalah dia bisa mencegah air masuk ke bawah, masuk ke bagian kaki, ya. Jadi air kalau disiram ke bagian khufnya, ke bagian sepatunya, air tersebut tidak masuk sampai ke kaki, ya. Tidak masuk itu maksudnya apa? Tidak masuk airnya dari jalur-jalur yang dia selain tempat tali sepatu, ya. Kalau tali sepatu kan bolong itu, kalau masuk air dari situ tidak masalah, tapi kalau dari selain itu maka dia bermasalah dia. Artinya apa? Artinya berarti sepatunya atau khufnya belum bisa mencegah air masuk ke bagian kaki, ya. Maka tidak terpenuhi syarat. Ya, kalau tidak terpenuhi syarat berarti dia tidak sah membasuh khufnya, bukan tidak sah wudunya, tidak sah membasuh khufnya, berarti dia harus diganti khufnya atau dia membasuh kakinya. Nah, karena ketika dia berwudu, dia basuh wajah, tangan, kepala, itu sah semuanya, ya. Karena mazhab Syafi'i dia tidak diwajibkan mualah. Tidak diwajibkan mualah, maksudnya tidak diwajibkan mualah adalah tidak wajib dia itu berkesinambungan untuk membasuh antara kepala dengan anggota tubuh setelahnya. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Syarat yang ketiga ini yang sudah kita singgung di awal, khufnya itu harus kuat dia. Ciri-ciri dia kuat, dia bisa dipakai untuk perjalanan safar, ya. Meskipun tidak dia pakai untuk safar,
Jadi dia kalau dipakai safar bisa tidak ini? Bisa. Berarti sah untuk dipakai kalau kita mau membasuh di atas khuf kita tanpa membuka sepatu. Ya, itu maksudnya. Jadi apa? Jadi dipakai untuk safar bisa, meskipun dia tidak gunakan safar. Karena apa? Karena penggunaan khuf ini tidak hanya ketika kita musafir. Kita sekarang sholat zuhur misalkan, kita mau menggunakan khuf, bisa, ya, bisa, sah-sah saja. Ya. Karena menggunakan khuf itu tidak disyaratkan dia harus musafir. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya kaos kaki itu tidak bisa. Kenapa? Karena kaos kaki tidak kuat dibawa untuk safar. Ya. Dan ini bukan hanya mazhab Syafi'i. Ini mazhab, semua mazhab yang 4. Baik. Bi qadri ma yahtaju ilaihi al-musafir fi hawaijihi 'inda al-hadd wa at-tirhal li'anna al-masha rukhsah. Kalau di sini dikatakan bahwasanya dia tatabul masyi alaihima, itu yang dimaksud dengan kuat itu adalah dia bisa dipakai bagi musafir yang dia gunakan untuk keperluan dia, hajah dia, seperti cari kayu bakar, atau dia buang air besar, atau buang air kecil, atau lalu lalang dia mondar-mandir itu, ya, itu dianggap kuat. Kalau tidak bisa berarti dia dianggap tidak sah. Tapi itu yang kita simpulkan tadi, bahwasanya dia dipakai untuk safar. Safar yang dimaksud adalah masafat qasar, yaitu safar sekitar 81 km. Dia bisa dipakai untuk itu, maka dia bisa digunakan untuk khuf. Kita lanjutkan. Wa yamsahu al-muqimu yawman wa laylah. Yamsahul muqim yawman wa laylah. Dan untuk orang yang muqim. Orang muqim adalah orang yang dia tidak sedang musafir, yang dia tidak sedang safar, yang dia itu bertempat di satu tempat 4 hari lebih, atau lebih dari 4 hari, ya, lebih dari 4 hari di luar waktu zihab dan iyab, waktu pergi dan pulang, ya. Misalkan kita ingin pergian ke Jakarta, berapa lama di Jakarta? 5 hari. 5 hari itu di luar waktu pergi dan pulang, maka dia muqim, ya, bukan musafir. Berarti apa? Lebih dari 4 hari 4 malam. Itu yang dimaksud dengan muqim dalam versi fikih. Berarti versi fikih dengan versi bahasa Indonesia berbeda itu, ya. Pahami ini, kita sedang belajar fikih, bukan sedang belajar bahasa Indonesia. Maka kita, orang yang muqim, dibolehkan untuk masah al-khuffain, membasuh di atas khufnya, yauman wa laylah, sehari semalam. Sehari semalam. Wal musafiru thalathata ayyam. Wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihin. Adapun kalau musafir 3 hari 3 malam. Ya. Musafir itu siapa? Dia yang dia bepergian ke satu tempat yang dia tujuannya 81 kilo lebih, maka dia dianggap musafir kalau dia kurang dari 4 hari 4 malam menetap di situ, ya. Kalau dia sudah 4 hari 4 malam ke atas, maka dia muqim. Kalau dia kurang, maka dia musafir. Berarti kita katakan kalau musafir dia 3 hari 3 malam saja waktunya untuk dibolehkan dia mengambil rukhsah untuk masah al-khuffain, yaitu membasuh di atas khuf. Tidak perlu dia mencuci kakinya, cukup membasuh khufnya, ya. Nah, kita katakan di sini dikatakan wabtida'ul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffain, ya. Jadi dia dihitung awal, ya, kalau dia mukim sehari semalam atau dia musafir 3 hari 3 malam, awal menghitungnya kapan? Wabtida'ul muddah, menghitung awalnya adalah ketika dia sudah hadas setelah menggunakan khuf. Contoh,
dia ini sekarang sedang mukim, ya. Mukim di sini di Pekalongan sini, dia karena kedinginan dia pakai khuf. Wudu dia lengkap sempurna sampai kaki kiri, ya. Kemudian dia pasang khufnya. Maka bukan dari pasang khuf ini dihitung sehari semalam. Ya. Hitung sehari semalamnya bukan dari pasang khuf, tetapi setelah dia hadas. Ya, hadas. Setelah menggunakan khuf. Jadi hadas yang dia dianggap adalah hadas setelah menggunakan khuf, bukan hadas sebelum pakai khufnya. Jadi dia pakai khuf, kemudian dia salat zuhur belum hadas, salat asar belum hadas, salat maghrib sebelum salat maghrib hadas dia. Maka dari hadas itu dihitung dia 1 hari 1 malam ke depan. Ya. Jadi dihitung 1 hari 1 malam ke depan itu dari hadas yang setelah menggunakan khuf. Jadi bukan dari awal dia pakai khuf dia sudah dihitung sehari semalam. Lanjut. Taib, ada orang hadas. Hadas di antara penyebab hadas itu adalah an-naum ghair mutamakkin maq'adahu fil ard. Ya, minal ard. Ya, orang yang tidur yang dia itu tidur pulas, tidur baring biasa. Itu hadas namanya. Penyebab hadas, ya, penyebab hadas. Dia ini tidurnya lama. Ya. Tidurnya sampai misalkan 3 jam. Apakah dihitung dari jam pertama atau dihitung setelah 3 jam itu? Di akhir jam ketiga, ya, dihitung dari situ, ya, dari awal dia tidur atau di akhir dia tidur. Maka kita katakan intihaul hadas, ya, dihitung dari akhir dia hadas. Berarti kalau dia tidur 3 jam dari jam 10, 11, 12, dihitung awalnya itu jam 12 itu ketika dia bangun, ya, ketika sebelum bangun itu. Nah, itu masalah penting. Jadi dihitung 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam dihitung dari intihaul hadas ba'da lubsil khuffain. Setelah akhir dari hadas dia setelah menggunakan khuf. Berarti apa? Berarti kalau dia itu hadas baru menggunakan 1 khuf, bukan menggunakan 2 khuf, berarti belum dihitung. Ya, dihitung ketika dia sudah menggunakan 2 khuf. Pembahasan selanjutnya fa'in masaha. Kalau dia itu masah itu kemarin sudah pembahasan wudu, yaitu yakfi jarayanil ma, ya, atau yakfi husul balal. Cukup ada basah, ya, cukup ada basah meskipun sedikit. Ya. Itu masah. Ya. Masalah khuf ini bukan digosel tapi dimasah. Ambil air, percikkan kemudian basuh. Sekali sudah cukup. Fa in masal khuffain fil hadar summa safar. Kalau dia itu membasuh khuf posisi tidak safar. Ya, dia basuh khuf. Kemudian dia setelah itu safar. Jadi dia mukim, basuh khufnya, dia wudu dulu, kemudian dia pakai khuf, kemudian dia hadas, kemudian dia mau sholat, dia basuh khufnya, ya, setelah wudu, ya wudu, kemudian basuh khuf. Ya. Kemudian dia setelah itu safar. Kemudian dia safar. Maka hukum orang yang seperti ini atamma masah muqim. Dia itu menyempurnakan masah muqim. Yaitu dihitung 1 hari 1 malam, bukan safarnya yang dihitung. Jadi yang dihitung ketika dia masah membasuh itu. Ya. Karena dia membasuhnya ketika dia bukan musafir. Maka dia dihitung sehari semalam meskipun dia setelahnya safar. Yang kedua, au masaha fis safar. Dia itu yang kedua pakai khuf, belum dimasah, belum dibasuh. Kemudian dia safar. Ya, ketika safar, posisi safar dia membasuhnya karena hadas dia ketika di jalan misalkan. Kemudian dia mau sholat, dia wudu seperti biasa. Kemudian dia mau basuh
khufnya setelah itu, ya berarti dia namanya membasuh ketika posisi safar. Kemudian aqama, kemudian dia balik ke negerinya, dia mukim sekarang. Mukim. Tadi dia masahnya, membasuhnya ketika musafir. Sekarang dia mukim, dihitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Kita katakan dihitung sehari semalam, ya. Sehari semalam. Karena apa? Karena dia tidak ada rukhsah sekarang, tidak sedang musafir, ya. Dia diberikan rukhsah kalau dia sedang safar, ya, dan berlanjut safarnya. Ini sekarang dia sudah mukim, maka hilang rukhsah tersebut, penghalang untuk dia menjadi 3 hari 3 malam. Jadi dia hanya sehari semalam. Kemudian yang terakhir, wa yabtul al-mashu bi thalathati asya'. Batal atau mash al-khuffain ini batal dengan 3 sebab. Jadi perhatikan, yang batal ini bukan wudunya, tetapi apa? Kebolehan membasuh khuf yang batal. Jadi kalau dia sudah wudu lengkap sempurna, kemudian tadi dia membasuh khuf, jadi kakinya belum terkena air, khufnya, ya. Kemudian dia batal dengan apa? Dengan bi khal'ihima, dengan dia buka khufnya. Dengan dia buka khufnya, maka dia kemudian setelah itu dua-dua dibukanya, kemudian dia pasang lagi. Tidak boleh dia basuh khuf, ya, tidak boleh dia basuh khufnya saja ketika dia setelah wudu, ya. Dia harus apa? Dia harus basuh dulu kakinya seperti biasa wudu dari awal, ya. Tapi kalau dia sudah punya wudu, ya, maka yang batal masah khuf, ya. Contoh, ya, perjelas dulu ini. Dia sudah basuh, dia sudah wudu lengkap, pasang khuf dia. Ketika dipasang khuf, kemudian dia hadas, ya. Kemudian dia hadas dia wudu dia lengkap sempurna, kemudian kakinya saja yang dia pakai khuf. Kemudian dia sudah basuh di atas khuf. Setelah itu dia lepas sepatunya. Dilepasnya sepatunya ini membatalkan al-masah al-khuf, ya. Dilepasnya sepatunya membatalkan masah al-khuf, membatalkan yang tadi dia basuh di atas khuf. Maka yang batal bukan wudunya. Berarti wajah, tangan, wajah, tangan, kepala itu sah wudunya, tinggal dia siram kakinya kiri kanan. Wan qida al-muddah, dan habisnya masa berlakunya boleh membasuh khuf. Itu sehari semalam bagi yang mukim, 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Yang terakhir, wa ma yujibul ghusl, ya. Yang hal-hal yang mewajibkan mandi wajib, semisal keluar mani, itu dia batal masa alal khufnya, ya. Jadi dia harus lepas sepatunya, kemudian dia harus mandi wajib dulu. Setelah mandi wajib dia wudu seperti biasa lengkap, baru dia pakai lagi khufnya kalau dia mau menggunakan khuf. Ya, sampai sini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.